Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, inna du'a mauqufatun bainas samaa'i wal ard. Sungguhnya doa adalah terhenti adalah langit dan bumi. La tas'udu minhu syai'un, tidak akan nanjak, tidak akan naik sama sekali doa hatta tusalli ala nabiyikum, sehingga kalian bacakan salawat kepada nabimu. Maka doa mesti baca salawat. Alhamdulillahi basitil khairat wa muqilil atharat wa bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dhikrihi tatanazzalul barakat wa tustajabu bihi da'awat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu khaliqul mawjudat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila al-khairat. Allahumma ij'al afdhala salawatika wa azka taslimika wa anma barakatika ala sadati sadat sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin miftahi abwabil khairat wa ala alihi at-tahirat wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi alladhina shubbihu bil anjumi bis samawat wa man tabi'ahum bi ihsanin ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selayaknya pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmatul iman wal Islam, sehat walafiat, panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga terasa mudah dan ringan bagi kita untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam ibadah, baik yang sunat maupun yang wajib. Semoga seluruh apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, suatu ayat pendek yang terbaca dalam muqaddimah khutbah tadi tertera dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah 40 pada ayat 60. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan, akan aku ijabahi. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk tidak menyembah dan tidak mohon kepadaku, maka kelak akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Dari ayat pendek tadi
dua pelajaran penting bagi kita untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa doa itu ibadah, bahkan mukhul ibadah. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, ad-du'a wal ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, hasan dan sahih, bahwa doa itu ibadah. Maknanya ada pahalanya bila orang melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mukhul ibadah, otaknya ibadah, wa afdaluha, dan ibadah yang paling mulia. Dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, ad-du'a mukhul ibadah, wa fi riwayatin afdal ibadah. Doa adalah merupakan otaknya ibadah, dan bahkan ibadah yang paling afdal. Maknanya istilah paling afdal dalam Islam adalah yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah jika orang tidak mau berdoa, menyombongkan dirinya, merasa cukup dan merasa tidak butuh kepada Allah, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, na'udzubillah. Pelajaran yang kedua adalah bahwa, atau pentingnya doa adalah merasa istisyarul qurbi min Allah. Doa adalah bagi orang yang melaksanakan istisyarul qurbi min Allah, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih? Apakah Tuhan kita ini dekat sehingga kita akan munajat, berbisik-bisik dengannya? Apakah dia jauh sehingga kami akan memanggilnya? Turunlah ayat Al-Quran Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wa lastajibu li wal yu'minu bi la'allam yarshudun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammat du'a fa idza ulhimtu du'a alimtu annal ijabah ma'ah. Saya tidak dimotivasi oleh ambisi untuk dikabulkannya doa, tetapi saya didorong untuk berambisi terhadap doa itu sendiri. Karena apabila aku diberikan ilham oleh Allah untuk bisa berdoa, maka diijabahkan doa selalu bersamanya. Maknanya selalu ada. Ketika aku diilhami oleh Allah untuk berdoa, pasti akan diijabah. Maka pelajaran yang kedua dari ayat tadi adalah bahwa doa la budda minal ijabah, pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah punya cara untuk mengkabulkannya doa. Yang pertama, yu'ta ma sa'alahul abdu. Allah berikan apa yang diminta oleh hamba. Jadi apa yang diminta, itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'ta ma sa'alah, diberikan apa yang dia minta. Yang kedua, yu'awwiduhu bima aslaha lid-da'i. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada, yang lebih baik, yang lebih layak bagi orang yang minta daripada apa yang dia minta. Allah ganti dengan yang lebih layak.
lebih baik, lebih maslahat bagi yang berdoa. Sebab kadang-kadang manusia berdoa mohon kepada Allah terhadap sesuatu, maka sesuatu itu justru bisa jadi tidak baik bagi dia, maka Allah ganti. Yang kedua, sarful as-su' anhu. Allah tidak berikan apa yang dia minta, tetapi Allah palingkan daripada musibah yang sekiranya diprogram oleh Allah bahwa musibah akan menimpanya. Maka barokahnya doa itu terhadap sesuatu kepada Allah tidak Allah berikan, tetapi Allah ganti dengan dipalingkannya daripada musibah yang akan menimpanya tadi. Yang keempat, Allah simpan pahala doa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti lebih butuh daripada sekarang, sehingga Allah berikan nanti pahala yang berdoa di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala tidak berikan apa yang dia minta, tetapi yukaffirud dunuba wal khotoya. Dengan barokahnya doa, Allah ampuni segala bentuk kesalahan dan dosa itu. Artinya bahwa seluruh doa pasti dikabulkan. Hanya saja Allah punya cara, satu di antara 5 cara tadi. Hadirin rahimakumullah wa ghafarakumullah. Lantas seorang yang berdoa mesti tahu waktu yang mustajab dan tahu tata cara doa. Adapun waktu berdoa, di antaranya Nabi ditanya oleh salah satu sahabat, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki bertanya, ayyud du'ai asma'u ya Rasulullah. Ayyud du'ai asma'u ya Rasulullah. Mana doa yang paling didengar oleh Allah SWT? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawful lailil akhir wa dubura as-salawatil maktubati. Doa yang paling dikabulkan waktunya adalah satu, pada tengah malam bagian akhir, yaitu sepertiga akhir, sepertiga malam akhir. Yang kedua, setiap menjalankan sholat wajib. Setiap sholat wajib, sesibuk apapun kita, jangan lupa 2 hal paling tidak. Yang pertama istighfar, yang kedua adalah berdoa kepada Allah, mohon pada Allah. Walau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekalipun hanya doa itu tetap kita baca sesibuk apapun, sebab belum tentu kita ini semuanya mampu doa di akhir malam, sepertiga malam, belum tentu semuanya. Tetapi Rasulullah SAW yang sifatnya kasih sayang, rahmatan kepada umatnya, maka Rasul tunjukkan di antara waktu siang yaitu atau malam, tetapi yang tidak berat bagi kita yaitu selesai sholat wajib. Kemudian juga di antaranya waktu untuk berdoa adalah fi halati sujud. Sebab aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fajtaitu du'ata faqtiru du'a. Hamba yang paling dekat kepada Allah adalah di waktu sujud, maka perbanyaklah untuk berdoa. Dan juga hadis lain dari riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, fa amma sujud fajtaitu fihi du'a faqaminun aistajaba lakum. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, adapun waktu sujud maka perbanyaklah untuk berdoa di dalamnya, pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi perlu diingat, ini bagi orang yang sholat sendiri. Kalau kita tidak mampu
untuk doa di waktu sujud, seluruh sujud, paling tidak adalah sujud terakhir. Ini bagi orang yang salat sendiri. Tetapi bagi imam yang diikuti oleh banyak orang, jangan memperpanjang sujudnya sehingga sebagian makmum banyak yang bangun daripada sujudnya terlebih dahulu sehingga membatalkan sholatnya. Atau bagi makmum juga, kalau imam tidak sujud terlalu panjang di akhir sujudnya, maka makmum jangan perpanjang sujud untuk berdoa, sebab ketika ketinggalan baca tasyahud sudah selesai, dia belum bangun daripada sujud, maka makmum ini bisa batal sholatnya. Sehingga yang disarankan untuk perpanjang sujud dan berdoa adalah jika dia tidak jadi imam dan juga dia tidak makmum yang imamnya tidak memperpanjang sujud untuk berdoa, yaitu orang yang sholat sendirian atau munfarid. Selanjutnya adalah yang keempat, waktu untuk berdoa, waktu safar, waktu pergian yang mubah minimal, terutama musafir yang sifatnya taat, silaturahim dan sebagainya, pergi haji atau pergi umrah. Ini waktu-waktu mustajab. Salatu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid lil waladi. 3 kelompok manusia yang doanya diantaranya dikabul pasti, tidak ada keraguan, pasti dikabul, yaitu doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya, al walid lil walad. Hadirin rahimakumullah wa ghafarakumullah, juga kita di saat doa hendaklah mengawali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab pujian kepada Allah akan membedah pintu langit. Abdullah bin Umar suatu saat di saat sholat bersama Nabi, ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Ini pujian. Lantas Nabi dengar bertanya, siapa yang berkata seperti tadi? Seorang sahabat menjawab, ana ya Rasulullah, saya. Kenapa ya Rasul? Inni la angduru tas'udu ila sama, futihat laha abwabus sama. Jadi aku lihat bahwa pintu langit, bahwa doa itu atau bacaan itu naik ke atas langit dan dibukalah pintu langit karena pujian tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka oleh ulama ini dijadikan bagian daripada doa iftitah di dalam salat, yang sekiranya doa-doa dalam salat ini pintu langit terbuka dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun doa iftitah adalah banyak. Kemudian juga salawat. Di samping kita memuji kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Umar bin Khattab mengatakan anhu, inna doa mauqufatun bainas samai wal ard. Sungguhnya doa adalah terhenti adalah langit dan bumi. La tas'udu minhu syai'un, tidak akan nanjak, tidak akan naik sama sekali doa hatta tusalli ala nabiyikum, sehingga kalian bacakan salawat kepada nabimu. Maka doa mesti baca salawat. Kemudian yang terakhir adalah raf'ul yadain, mengangkat tangan. Kalau doa angkat tangan, sebab Nabi bersabda, hadis dari Salman riwayat At-Tirmidzi, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajul yadayhi ayaruddahu ma sifran khaibataini. Sungguhnya Allah hayyun, zat yang maha hidup selama-lamanya. Karim ini murah, yang murahnya tak ada tintinya. Sebab sifat murah dalam Asmaul Husna banyak. Ada Al-Jawad, ada Al-Basit, Ar-Razak, macam-macam. Tetapi ada Karim, Allah murah, tiada putus-putusnya. Allah maha hidup dan maha murah yang tidak ada putus-putusnya.
sangat malu bila ada seorang yang sudah mengangkat tangan dalam berdoa atau kembali dalam keadaan tangan kosong, hampa dan sia-sia. Inilah beberapa doa pasti dikabulkan. Hendaklah seorang yang berdoa memperhatikan beberapa hal sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Semoga khutbah ini ada manfaat dan barokahnya buat kita semuanya, dan kita bisa melaksanakan, mengamalkan baik waktu berdoa maupun cara berdoa, dan yakinlah berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullakum sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'ala an-nahar inna fi hadha wa fi dhalika kullah tabsiratan lil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul jabbar syahadatan narju min Allah subhanahu wa ta'ala aminina ghadan min syiddati 'adzabin nar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulun nabiyil mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man bis salati was salami wal barakati alaihi tunalu manazil abrar wa natana'amu fi hadhihi dar wa fi tilka dar. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yaumi yadkhulu bis-salihuna daral amni was-sakinati wal qarar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi muhkami tanzilih wa wasdaqul qailin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an Ali wa an baqiyati sahabat Rasul ajma'in wa aliyana bi rahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhil man khadal islam wal muslimin wa ali kalimatika yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah faqihna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min hufadhil Qur'an wa min hamalatil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ya Allah rizqan halalan katsiran wasi'an ghaziran tayyiban halalan tayyiban barakan fi rahmatika wa fadlika wa akramika ya arhamar rahimin. برحمتك وفضل وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله وأقيموا الصلاة وضيعوا ما تصنعون.